Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah yang muliakan Allah. Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk menghadiri majelis ilmu, nikmat sehat dan walafiat, nikmat uh, iman dan Islam menjadi nikmat yang tentu paling agung kita syukuri, nikmat yang alhamdulillah yang membuat kita istiqomah dalam kebaikan. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, yang juga mudah-mudahan kita termasuk yang eh, akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, di hari Ahad ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustaz Advokat Saifullah yang biasa di hari Ahad ketiga kita berjumpa untuk saling berbagi ya, dan menjadi bagian yang insya Allah akan makin memahamkan kita tentang bagaimana tentang hukum Islam dan juga hukum-hukum yang berlaku di negeri ini, dan ini didamping oleh Ustaz Saifullah Abu Bakar. Tentu menjadi kenikmatan kita bisa bersama-sama untuk hadir dan juga berbagi rahmat dengan salah satunya insya Allah di pagi ini kita akan isi dengan eh, berbagi ya apa konsultasi dengan guru kita Ustaz Saifullah yang barangkali ada hal-hal yang penting yang menjadi bagian yang kita bahas. Dan kalau kita lihat, kita update beberapa perkembangan di saat ini, tentu kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam kasus ya, tentang yang terjadi di negeri ini, yang kita terakhir mungkin kita bisa menyaksikan berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum gitu kan ya. Dari mulai kasus yang terjadi misalkan anak yang bermasalah dengan hukum gitu kan, sampai kabarnya dibully gitu kan ya, kemudian atau kan entah beberapa karena masih dalam penyelidikan, eh, anak yang berkonflik dengan hukum kemudian melakukan, salah satunya adalah ngebom gitu ya, itu juga di luar nalar kita seorang anak yang mampu melakukan hal tersebut gitu ya. Tentu banyak banyak hal juga yang kita lihat, mungkin juga peristiwa-peristiwa yang sekarang lagi ramai viral, seorang Gus yang menciumi anak-anak kecil gitu ya, dan menjadi viral dan menjadi isu penting tentang bagaimana menjaga bukan soal kepatutan karena ada dianggap sebagai sebuah pelecehan, dan tentu menjadi bagian yang bisa kita bahas, menjadi hal-hal penting yang tentu disajikan insya Allah di pagi ini bersama guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar. Baik Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz Alhamdulillah. Khalis sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan doa semuanya nih, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini lagi di luar, kemana keluar kota, Ustaz, yang susah dihubungin nih. Enggak. Man lagi ngajak anak aja kan Senin sampai Sabtu siang itu kan, Senin sampai Sabtu siang tuh masih sekolah terus. Jadi ngajak liburan lah dulu. Masya Allah. Terus pulang malam sih. Baik, Alhamdulillah, syukurlah. Silakan saat kita coba buka dulu mungkin sebagai pengantar apa yang menjadi hal-hal penting yang bisa disajikan di pagi ini. Ya, terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah. Kita sama-sama sharing mengenai hukum
tentunya eh, sebagai umat Muslim ada dua hukum yang patut kita eh, jadikan perhatian dalam kehidupan ini. Yang pertama tentunya hukum Islam itu yang paling pertama ya. Yang kedua adalah hukum positif, yang mana hukum positif ini merupakan sebuah norma hukum yang berasal dari hukum adat, hukum agama juga, sama hukum barat yang kemudian diakui oleh negara kita menjadi sebuah perangkat yang mengatur setiap warganya dalam hal hak-hak individunya di tengah masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya sebelumnya ingin menyapa dulu nih teman-teman MKI. Bude Dami, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini ada siapa lagi nih? Ada El Hasnet, itu siapa El Hasnet? Oh, mungkin lagi ke belakang ya. Bapak Gilang MR, fotonya Masya Allah di backgroundnya itu clock tower ya. Mudah-mudahan kita semua jamaah MKI bisa umroh, haji, ibadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rob. Ibu Ida, ada Teh Nadia yang Masya Allah rajin banget nih gajian. Mudah-mudahan Allah kasih Amin ya kesehatan, Rob. umur panjang, Amin. buat selalu menggali hasanah keilmuan ya dari berbagai macam asatir. Amin ya Rob. Ibu Baugil, Bumu, Bu Yola, Ibu Yuke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama ya. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal dulu, bahwasanya setiap kita yang sudah mukallaf, yang sudah kalau secara Islam sudah mukallaf, orang yang kena taklif, orang yang sudah kena pembebanan gitu secara agama, maka kita terikat dengan hukum-hukum. Pertama hukum syar'i tentunya. Hukum syar'i buat orang-orang mukallaf itu apa? Ketika orang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ketika orang sudah masuk masa balignya begitu, maka dia ada kewajiban. Kewajibannya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu secara syar'i. Dan dalam Islam ini kemarin di materi khutbah saya sedikit saya ingin sampaikan bahwa sebagai umat Islam setidaknya kita megang 4 hal ya. 4 hal itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tahu tentunya hal yang pertama adalah akidah. Kalau ngomongin akidah itu asalnya itu akdun. Akdun itu artinya ikatan. Artinya secara istilah hati kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh syariat yang Allah tetapkan. Itu akidah. Akidah yang lurus artinya ya kita nggak bimbang lagi nih dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Itu akidah yang lurus. Itu hal yang pertama. Lalu apakah cukup kita punya akidah yang lurus? Tidak ternyata. Kita harus buktikan. Nah, buktikannya itu apa? Buktikannya itu dengan pilar yang kedua, yakni ibadah. Berbicara ibadah berarti apa sih ibadah? Ibadah itu kan penghambaan ya. Penghambaan seorang hamba, seorang makhluk kepada sang khalik. Apa itu? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, infak, sedekah, baca Quran, dan lain-lainnya. Lalu ketika kita sudah akidah kita lurus, kemudian kita ibadah, apakah cukup? Ternyata belum.
Eh, yang ketiga adalah akhlak. Jadi ketika sudah beriman kepada Allah nih, akidahnya udah benar, oh dia percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Terus dan malaikat, kitab-kitab, rasul segala macam tuh yang sudah yang ada di rukun iman. Nah, kemudian dia beribadah, ternyata yang penting juga adalah akhlak. Ketika orang sudah dua tadi, dia udah sholat juga, udah percaya pada Allah, tapi akhlaknya jelek nih. Ngomongnya kasar, nggak ada tedeng aling-aling. Dia kalau bicara seluruh isi kebun binatang itu dikeluarin semua. Nah, ini berarti si orang muslim tadi masih belum sempurna keislamannya. Yang keempat adalah muamalah. Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang pertama tadi kalau sudah benar akidahnya, terus dia mengimplementasikan akidahnya melalui sholat segala macam itu. Kemudian yang ketiga dia sudah punya akhlak yang baik gitu kan. Lalu yang keempat adalah muamalah. Nah, kalau ngomongin muamalah ini, muamalah itu kan kegiatan manusia antara manusia mengenai yang berhubungan tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya. Ada jual beli, terus ada perjanjian gitu kan. Ada hal utang piutang juga tuh muamalah. Ada bekerja yang satu dengan bekerja dan pemberi kerja dan pekerja seperti itu muamalah masuk. Nah, makanya di muamalah ini yang kemudian akan menjadi problematika hukum yang akan kita jalan. Bahkan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya itu bilang bahwasanya muamalah itu bab yang sangat agung. Al-muamalah itu babun azim min abwabiddin. Jadi muamalah itu adalah hal yang sangat agung nih dalam bab-bab tentang agama. Baik misalkan tentang wudhu, tentang zakat, tentang infak, tentang sholat, tentang baca Quran. Nah ini, tapi ada bab muamalah yang sangat agung sebenarnya. Kenapa sangat agung? Karena muamalah itu kata Ibnu Qudamah itu yata'allaqu bi huquqil ibad. Itu berkaitan sama hak-hak para hamba, para warga gitu. Jadi muamalah itu mengatur hak-hak individu nih. Kita punya tetangga, kira-kira nih, Bu Nadia, hak tetangga kita tuh kalau misalkan dari rumah kita satu gang nih ya, satu gang sama tetangga A di samping kita B, samping kirinya lagi C. Jadi A, B, C. Kita katakan B ya. Nah, hak tetangga kita tuh apa sih sebenarnya? Nadia, terhadap kita. Mendapatkan pertolongan. Ya, mendapatkan pertolongan. Kebaikan. Tidak terganggu, iya, kenyamanan. Nah, itu dia. Boleh nggak sih kita kan di dalam rumah, kita nyetel musik dengan suara volume yang amat tinggi sehingga kemudian membuat pengang tetangga kita di kanan kiri, depan dan belakang. Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Boleh. Nggak boleh kan? Itu yang namanya muamalah tadi kata Imam Ibnu Qudamah, ya ta'allaqu bi huquqil ibad. Jadi berkaitan sama hak-hak warga. Kita punya hak nih. Ini tip-tip saya
Betul ya? Ini rumah saya. Saya nyetel di kamar saya. Nyetelnya pakai listrik saya. Itu hak saya, betul nggak itu hak si orang? Betul ya? Iya. Betul. Tapi Ya, bersinggungan betul, dengan yang tapi lain. mengganggu ketenangan orang. Betul, itulah namanya tadi ketika ada empat hal yang penting. Kita ulangi bareng-bareng ya, empat hal yang penting kita sebagai umat Islam dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama apa? Kita harus punya Akidah. akidah yang lurus. Yang kedua, nih kalau kita udah punya akidah nih, iya, amantu billah gitu. Saya beriman kepada Allah gitu kan. Kita iman kepada Allah. Kita percaya Allah itu satu. Allah itu yang bikin seluruh alam dunia ini beserta isinya. Kan nggak cukup ya. Kita harus mengimplementasikan kedua apa namanya tadi? Adab, Setelah akidah, adab. Ibadah. ibadah. Setelah kita punya akidah, ya kita harus implementasikan dong. Kalau bahasa kitanya, Sangskertanya mengejawantahkan. Mengejawantahkan apa namanya ibadah akidah itu menjadi benar nih, benar-benar terimplementasikan melalui ibadah. Yang ketiga apa tadi? Akhlak. Akhlak. Yang keempat adalah Muamalah. Anak saya sambil lari-lari nggak apa-apa ya. Nah, terkait muamalah ini, Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, fa'in solahatil mujtama'at. Kalau muamalah kita baik, kalau hubungan kita antar tetangga baik, kalau hubungan kita antar sesama manusia baik, maka solahatil mujtama'at. Masyarakatnya itu akan baik. Baik. Tapi sebaliknya, wa in fasadatil muamalat. Kalau rusak nih hubungan kita antar tetangga, hubungan kita antar sesama manusia, maka rusak pula kehidupan bermasyarakatnya. Muamalahnya itu bakal rusak. Ya ta'allaku bi hukukil ibadnya, itu akan terganggu nih hubungan keterkaitan dengan ibad itu kan hamba ya, hamba itu maksudnya warga lah di sini, itu akan terganggu satu sama lain. Nah, saya mau tanya nih, kalau hak kita terganggu oleh orang lain, biasanya seperti apa tuh? Ibu Dian Bekasi, sambil kita ngobrol. Iya, kalau haknya diganggu, Bu, hak kita diganggu, kira-kira bagaimana tuh, Bu Dian? Bu Dian bisa open mic? Iya, Pak. Iya, gimana Bu Dian? Kalau hak Ibu Dian nih, hak Ibu Dian tuh diganggu sama tetangga Ibu gitu. Kira-kira apa yang ada di pikiran Ibu dan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya merasa dizolimi. Ya. Yang saya lakukan, saya diam aja. Diam aja. Iya. Oke, baik. Ibu merasa terzolimi, terus Ibu tidak reaktif ya Bu ya? Oke, siap. Ada lagi yang lain? Protes. Siapa? Sampaikan keberatan. Protes. Aku sampai keberatan. Ibu Nelva nih, tetangga saya nih. Ibu Nelva Depok. Bisa open mic, Bu? Saya ingin sambil apa namanya, berkomunikasi dengan tetangga. Ibu Nelva Depok. Bisa open mic, Bu? Lagi masak nggak?
Lagi masak. Oh iya ya, iya benar ibu-ibu. Kalau di Depok ini hari ini ada CFD, Teh Nadia. Oh iya, Sama ya di berbagai tempat juga ada CFD. Jangan-jangan lagi siap-siap buat CFD ini. lagi pakai sepatu kali. Lagi pakai sepatu. Oke, baik baik. Eh kalau ini yang Bapak Bapak Gilang kira-kira bisa open mic nggak? Biar ngobrol ada laki juga nih. Pak Gilang. Iya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Gilang. Sehat Pak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah di mana Pak Gilang? Saya di Arca Manik, Ustaz, di Bandung. Masya Allah, Raja Manik. Pokoknya Pak Gilang, Bandung itu tempat yang, aduh, kayaknya enak banget. Saya insya Allah hari Rabu itu ke Bandung lagi tuh, ke Lembang Oh, saya. Masya Allah. Acara apa, Ustaz? eh Mendampingi klien saya menagih hutangnya salah satu hotel bintang 5. Masya Allah. Iya, ya. Le Eminence di Lembang itu hutang sama klien saya sampai berapa miliar gitu. Allahu Akbar. Ya, itulah Ya. salah satu tadi hak-hak yang tidak terpenuhi. Nah, Mas Gilang nih, Ya. Kang Gilang deh, kalau haknya diganggu oleh tetangga, oleh teman, oleh siapapun, itu bagaimana nih Mas Gilang? Kira-kira apa perasaan Mas Gilang, terus apa reaksi Mas Gilang? Yang pertama, ya kalau perasaan pasti nggak nyaman ya, Ustaz ya. Iya, Itu fitrahnya kita lah kalau misalnya ada sesuatu yang diusikkan. Nah, tapi langkah yang pertama yang bisa kita lakukan kan seperti yang dicontohkan Rasulullah, kalau iman kita lemah, kita doakan. Kalau ya, misalnya kita sanggup merubah dengan perkataan, kita sampaikan dulu baik-baik gitu kan. Atau bahkan ya, jika kita lebih kuat lagi, kita bisa rubah dengan tindakan gitu. Misalnya kita ajak musyawarah, kita ajak apa namanya biar melakukan aksi bareng lah ya, perubahan itu meskipun sedikit gitu. Gitu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, keren, keren, keren. Nah, ini Mas Gilang tadi menyampaikan apa sih reaksi kita? Benar, reaksi sebagai seorang Muslim ketika haknya diganggu itu ya sebagaimana tuntutan dalam agama Islam, kita ya harus yang pertama negur dulu, ngomong ya secara Ya, santun. betul, Kalau Ustaz. kita bisa, betul ya, secara Hmm. santun. Kalau kita bisa tuh ya lebih lagi, ayo kita ajak bagaimana sih caranya gitu, kita ngomong gitu kan. Ya, Terus hingga akhirnya biasanya nih Mas Gilang, kalau semuanya sudah dijalani baik-baik, biasanya itu ngapain lagi Mas Gilang? nah sisanya kita serahkan sama Allah, Ustaz. Ya, Kalau ya, sudah nggak bisa kita ini lagi, ya maksudnya tuh tinggal tawakal aja kan. Oh ternyata belum bisa nih. Ya kita apa namanya serahkan, kita berdoa sama Allah sambil juga ya kalau memang ada pihak ketiga yang bisa dilibatkan, contohnya ya kalau tetangga itu kan berarti kita bisa bersilaturahim ke Pak RT-nya gitu, meminta ya, pihak ketiga sebagai penengah gitu, Ustaz. ya, Itu ya, paling. ya. Nah, betul. Jadi gini, eh, yang tadi Mas Gilang sampaikan itu patut kita apa namanya perhatikan benar-benar. Jadi ketika hak kita sudah diganggu sama orang lain, ya mestinya ya kita selain mendoakan ya kita harus tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita berbicara lah, kita saling mengingatkan diri kita, saling menasehati, saling berwasiat kebaikan dan kebenaran dengan cara yang sabar gitu kan. Nah, eh, jalan yang pertama tadi menyelesaikan secara baik dengan musyawarah seperti ayat Al-Qur'an surat Al-Anfal kan, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Jadi pertama kita kan takwa pada Allah tuh pasti gitu. Muslim ya, dan damaikanlah perselisihan di antara kalian. Nah itu tadi.
kalau ada masalah, misalkan tetangga nyetel musik kencang banget, kita datang ke rumahnya, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, Bu, Pak, maaf, bisa minta tolong suaranya dikecilin sedikit, gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa, benar tadi kita katakanlah kita tetangga yang kurang dipandang di situ misalkan gitu ya, dia lebih terpandang, ya kita bisa minta tolong seperti tadi Mas Gilang sampaikan. Kita bisa bilang ke pimpinan di wilayah setempat, RT gitu ya, kita ngomong ini gimana ya gitu. Itu yang tadi tuh perselisihan itu harus dimusyawarahkan baik-baik. Kita nggak tahu seperti apa. Yang kedua, kalau emang semuanya nggak bisa secara baik-baik, ya kita minta, kalau hak itu kan masuknya ke masalah hukum nih. Kita minta hak melalui jalur hukum yang adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl gitu kan. Kalau kemudian kalau ngomongin jalur hukum ini tidak semerta-merta itu litigasi sebenarnya, tapi non litigasi bisa. Litigasi itu artinya jalur-jalur persidangan ya Bu, Pak, litigasi. Kalau non litigasi itu seperti misalkan kita sudah ngobrol gitu kan, lebih jauh lagi gitu kan, nanti bisa melapor gitu. Lalu hal yang harus kita perhatikan dalam membela hak-hak kita, ya kita nggak boleh melampaui batas sebenarnya. Tidak boleh dalam membela hak itu, membela harga diri itu melampaui batas. Misalkan dengan kejadian tadi gitu ya, permasalahan tadi, kita merasa tidak dihargai, lalu kita datang ke situ, kita bawa pentungan gitu ya, kita pukul tuh pagar rumah tetangga kita. Nah itu nggak boleh, itu melampaui batas. Karena disuruh nih di Al-Baqarah 194 juga ada firman, ini bukan untuk balas dendam ya, tapi untuk tidak melampaui batas. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Jadi kalau misalkan ada yang nyerang kita, ya kita harus menyerang dengan seimbang. Artinya menyerang dengan seimbang itu yang dimaksudkan ini menjaga diri sebenarnya. Menyerang dengan seimbang itu menjaga diri. Kalau misalkan dari teknik berkelahi, misalkan ada orang mukul, ya kita seimbangnya dengan pukulan begini gitu ya. Itu seimbang. Bukan kemudian ketika orang mau mukul kita bawa pisau kita tusuk. Nah itu tidak seimbang tuh, seperti itu. Terus terakhir apa? Terakhir benar tadi, kita harus sabar. Kalau semuanya sudah kita usahakan, ya sudah, kita sabar, kita tetap pasrah pada Allah, tawakal sama Allah. Biar semuanya urusan itu sama Allah nanti. Enggak usah ngoyo juga, ini kita harus menang karena kita benar. Enggak seperti itu. Karena dalam hukum pun, dalam hukum ini, kebiasaan di pengadilan kita, tidak selamanya Bapak Ibu semuanya, orang yang ada di pihak yang benar secara material hukumnya, itu tidak selamanya dia akan menang. Ada hal-hal tertentu, kayak misalkan pihak lawan kita melakukan berbagai macam hal yang tidak dibolehkan sebenarnya, seperti ar-rashi wal murtashi itu kan, menyogok hakim gitu. Bisa jadi gara-gara sogokan itu ya kita tidak menang seperti itu. Nah, kalau semuanya sudah kita lakukan dengan baik, usaha-usaha untuk menjaga hak kita sudah kita lakukan dengan benar, maka kita disuruh pasrah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam kepasrahannya itu ngajarin
tetap kita harus nolong orang. Ansar akhaka zaliman au mazluman. Jadi tolonglah saudaramu, baik sebagai orang yang menzalimi atau dizalimi. Nah, ini tugas saya nih. Pengacara itu ketika ada orang datang ke dirinya, dia tanya nih, dia di pihak kliennya itu di pihak yang menzalimi atau yang terzalimi. Kalau menzalimi seperti apa hak-haknya, kalau yang terzalimi seperti apa hak-haknya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah pemantik kajian kita kali ini mengenai hukum. Mungkin ada jamaah sekalian yang ingin berkonsultasi mengenai masalah-masalah yang dialami atau dihadapi teman, sarang saudara, tidak harus pengalaman pribadi ya sebenarnya. Monggo silakan. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Ya, jamaah ke Allah, kita masih punya waktu ya untuk saling bahas berbagai hal mungkin yang berkaitan dengan hukum Islam dan yang berkaitan tentu juga dengan hukum positif tadi ya, karena ini dua hal yang memang harus kita pahami juga karena ini ada keterkaitan sungguh, karena hukum positif pun tadi disebutkan dalam pengantar oleh Ustaz Saifullah juga bersumber dari hukum-hukum Islam salah satunya walaupun tidak semuanya ya. Nah, tapi ini mungkin bagaimana mengkompromikannya, dan ini sebagai orang mukmin tentu kita harus yang juga menjadi warga negara Indonesia yang tidak berhukum apa namanya secara keseluruhan hukum Islam tentu, tapi alhamdulillah diadopsi juga beberapa penerapan hukum Islam di Indonesia, dan alhamdulillah kita tetap bersyukur ya dengan kenikmatan bahwa kita masih tetap bisa menjalankan hukum Islam di Indonesia dengan lebih baik. Silakan Bu Diah, Bandung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Ini mau ke Ustadz Abu Bakar. Waktu itu pernah saya menyampaikan masalah tanah yang di rumah saya ya Ustadz. Kemudian sudah diberi solusi oleh Ustadz. Kemudian sudah saya sampaikan, saya dengan tetangga saya itu sudah menghadap ke RT RW gitu ya untuk membantu menyelesaikan ini sebelum ke lebih lanjut gitu ya. Ternyata ya kalau RT-nya sendiri sudah mau gitu ya, tapi orangnya tersebut tidak mau, keberatan katanya. Nah itu gimana? Apa jalan itu orang yang tanah yang dibuat garasi oleh dia gitu, sebagian tanah, padahal sebenarnya tanah itu kan milik umum gitu. Pernah saya sampaikan kan ke Ustadz ya. Nah itu bagaimana selanjutnya Ustadz? Dianya nggak mau gitu ya, yang megang, nggak mau diselesaikan, diajak musyawarah. Iya. Nah itu harus bagaimana? Sebenarnya kalau RT-nya sendiri mau jadi jadi penengahnya gitu ya, tapi beliau sendiri nggak mau ya nggak mau ini kan. Nah harus bagaimana, soalnya padahal itu jelas-jelas tanah itu milik umum gitu. Ya, makasih Bu Dia. Dulu pernah saya sampaikan gini, sebelum masalah tanah ini sebelum ke pengadilan atau ke kepolisian seperti itu, saya sudah menyarankan ke pihak ketiga, dalam hal ini RT, dan itu sudah Ibu Dia lakukan. Akan tetapi si orang yang memakai tanah tersebut sebagai garasinya tidak mau musyawarah di tingkat RT gitu ya. Iya. Nah, kemudian saya kalau nggak salah ingat, saya pernah menyarankan Bu Diah untuk melihat plotting tanah tersebut. Benar ya Bu Diah? Oh iya. Ya, itu gimana Bu Diah hasilnya dari plotting tanah itu? Karena kan waktu itu sekedar konsultasi, tapi
hasil dari misalkan plotting atau apa, saya kan nggak tahu juga tuh. Oh iya. Tanah tersebut bagaimana plotting dari BPN-nya, seperti itu Bu Dia. Kalau dilihat dari itu, dari lihat sertifikat saya, terus sertifikat tetangga saya itu yang sebelah rumah ya kan disamakan itu memang jalan gitu. Di itunya sudah, jadi itu emang rencana jalan umum gitu, emang, jadi sama gitu, sama, sertifikat yang ada di saya juga yang ada di tetangga saya itu yang, sebelahnya gitu ya, bertetangga dengan saya gitu. Ya, plotting itu gini Bu, Ibu dan tetangga-tetangga lain tentunya ya, dan karena sudah di RT, enak tuh sebenarnya ngomong ke RT, Pak, minta tolong kita ke BPN gitu, kita minta tolong ukur ulang. Ini sebetulnya terkait tanah ini hak siapa sih begitu. Seperti itu Bu. Ketika ada hasil ukur dari petugas ukur BPN yang jelas, nah itulah jadi dalil warga di situ menyampaikan bahwasanya tidak boleh nih si tetangga yang tadi memanfaatkan tanah yang bukan milik pribadinya. Artinya tanah milik umum tanpa izin ya, tanpa izin dari warga, tanpa izin dari RT setempat. Seperti itu Bu. Kalau belum ada kepastian dari BPN mengenai ukuran SHM milik si tetangga tersebut sama ukuran jalannya itu berapa, begitu berapa meter. Nah, itu harus sebelumnya harus ada ukuran tersebut Bu, harus ada kepastian dari BPN. Seperti itu Bu. Dari situ baru Bu bisa lanjut ke itu di kabupaten atau di kota Bu? Kabupaten Bandung. Kabupaten. Berarti dari RT, minta RT sekali lagi ke RW. Kalau nggak bisa di RW juga ke kelurahan Bu. Nah, di kelurahan itu kan ada bagian, ada lembaga-lembaga, ada namanya LMK ya gitu ya. Ada lembaga-lembaga yang bisa memediasi kegiatan permasalahan-permasalahan warganya di desa tersebut. Seperti itu Bu. Nah setelah itu baru minta tolong untuk ke BPN. Kalau emang nggak bisa juga, setelah pasti itu dari BPN, nah baru bisa mau dimusyawarahin lagi boleh, atau lapor ke polisi boleh. Seperti itu Bu. Karena ini salah satu upaya Ibu dan seluruh warga di sana menyampaikan dengan baik sudah. Nah sekarang secara hukumnya supaya kejadian ini tidak terus-menerus Bu. Begitu. Udah lama kalau kalau ke RT itu sudah diperlihatkan sertifikatnya ini begini sudah tahu. Oh iya, terus jadi bersedia untuk mediasi. Itu ketika dia orang itu tidak mau diselesaikan, kata RT-nya nggak enak cenah sama tetangga bisa jadi pipaseun gitu. Jadi begitu. Nah itu gimana karena RT udah bilang gitu, "Nggak enak cenah ada ituna ituna alimun kumaha tah saena," katanya itu gimana baiknya gitu. Jadi, langsung ke itu aja ya, ya RT juga kalau nggak mau lanjut lagi nggak enak juga ya karena tetangga dan dekat gitu, di depan rumahnya gitu. RT dengan itu berdepanan gitu. Ya. Kalau yang tanah itu di depan rumah saya gitu. Ya. Masalah hukum itu Bu tidak bisa enak dan tidak enak sebenarnya. Hukum itu adalah benar dan tidak benar. Seperti itu. Makanya yang mesti Ibu lakukan ketika RT sudah begitu, ya sudah, Ibu harus punya nih kepastian dari BPN tentang kepastian ukur itu. Nanti ada surat ukurnya tuh Bu. Surat ukur di wilayah setempat dari tanah si tetangga yang make, terus di sampingnya ada tanah siapa, terus jalannya berapa meter, itu semuanya ada ukuran pastinya Bu. Diukur ulang lagi semua. Jadi Begitu ke Bu. BPN dulu ya, langkahnya ke BPN dulu, saya dengan tetangga itu ya,
Dilihat Iya. diperlihatkan sertifikatnya, setelah itu baru ke kelurahan itu atau gimana ya? Atau ke kelurahan dulu? Baiknya kelurahan dulu, Bu, supaya Kelurahan nanti Ibu dulu. ada pengantar. Sebelum Ada ke pengantar. BPN. Ya, Ya, kami sebelum ada ke masalah. BPN. Iya, Ya, dari sebelum BPN ke Hmm. kelurahan dulu, supaya nanti Ibu ke BPN ada pengantar dari lurah bahwasanya kenapa sih minta ukur ulang, ini loh ada masalah di warga kami, jalan umum yang katanya jalan umum itu Ya. dipakai pribadi begitu kan. Kami pengen tahu sebenarnya ini masuk ke tanah dia atau jalan umum begitu, Bu, Oh, iya. itu pastinya. Hmm, Nah, dari saya situ baru diminta untuk diperlihatkan sertifikatnya malah kan marah, maksudnya ya itu urusan pribadi gitu. Jadi malah betul, mau Bu, nggak boleh. Bener, bener hak. Saya misalkan punya SHM, Bu. Tetangga saya mau lihat SHM-nya. Saya punya hak untuk tidak menunjukkan SHM itu, Bu. Saya punya hak. Nah, karena itulah, Ibu, ini RT udah aduh nggak enak lah ini sama tetangga. Ya udah, itu deadlock di sana. Ibu naik lagi ke RW. Kalau RW juga deadlock ya ke lurah, Bu. Ya, Dari lurah itu nanti minta arahan untuk ke BPN supaya jelas nih, ini tanah punya siapa sih, begitu, Bu. Diukur ulang itu nanti sama BPN. Kalau sudah begitu, dia tetap nggak mau keluar dari tanah umum itu, kena pidana itu, Bu. Maksimum 18 bulan. Dia. Iya, di Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, Bu. Itu di pasal 12 itu ada perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Nah, itu nggak boleh tuh, Bu. Terus ada juga orang di pasal 63-nya itu orang yang sengaja melakukan ngambil jalan tadi itu bisa kena hukuman maksimal 18 bulan itu, Bu. Seperti itu, Ibu. Makasih Tapi udah kalau selama Ibu dia belum punya kepastian dari BPN, ya susah, Bu. Susah. Iya. Harus dari itu dulu. Dulu sempat saya sampaikan itu, Bu. Iya. Bukan ngelihat SHM Ibu dan tetangga Ibu ya, tapi ke BPN minta ukuran pasti wilayah di situ. Gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Insya Allah mau Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Ibu. Iya, insya Allah. Makasih. Jazakallah khairan katsiran. Oh iya. Lanjut. Yang lain? Saya Ustaz. Ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini cerita bertetangga lagi ya. Sebenarnya lebih ringan ceritanya dari Ibu Dia. Jadi 3 tahun lalu itu di belakang rumah kami ada kolam ikan koi. Nah, si mesinnya itu nggak nempel ke rumah tetangga belakang ya. Nempelnya ke lorong belakang. Ini kolam ikan di mana nih? Di belakang rumah. Belakang rumah Teh Nadia? Iya, masih masuk area kami gitu. Nah, itu satu waktu, padahal udah beberapa tahun ya, tapi satu waktu tetangga di belakang rumah tiba-tiba ke rumah, mau nanya, ada mesin apa katanya gitu, mengganggu sekali gitu, padahal udah beberapa lama dan mesinnya tahulah ya Ustadz kalau mesin ikan nggak terlalu kenceng ya, mesin penyaringnya gitu. Nah nanya, ada apa? Cuma ada kolam ikan, qadarullah kami nggak ada di situ gitu. Jadi nggak jadi ngelihat. Nah untuk kedua kalinya qadarullah kita nggak ketemu lagi gitu begitu ke rumah tuh. Dan memang kenyataannya itu mesin nggak berisik gitu, tapi beliau bilang itu berisik. Satu waktu berapa minggu kemudian di belakang halaman itu, di belakangnya ada bekas kaporit kayak dari atas ke bawah kayak kelempar gitu, dan ikan koi yang kurang lebih 14 ikan itu mati semua, putih semua kolamnya dan kelihatan banget itu di belakang itu ada di kayak penyaringnya ada putih-putih kaporit deh pokoknya kayak nyemplung dari atas ke bawah kayak pecah gitu loh, kayak yang beku gitu. Nah itu kan kita kaget semua ya, mati gitu sedih, tapi pada ujungnya
Kan kita nggak punya bukti apapun, jadi ya udah deh ikhlas aja gitu. Nah, pada kasus seperti ini, harus seperti apa sih sebaiknya Ustadz? Sekedar flashback aja Ustadz. Makasih, assalamualaikum. Pertama kita yang tadi kita sampaikan, yang saya sampaikan tadi ya, terkait muamalah ini kan ya ta'allaku bihukukil ibad. Itu terkait dengan hak-hak warga, hak-hak hamba gitu. Dan hal ini berarti hak-hak tetangga. Teh Nadia dan ada satu lagi tetangganya yang merasa haknya terganggu gitu. Hak untuk apa? Hak untuk apa ya? Nyaman gitu ketika misalkan malam hari. Nah, menanggapi permasalahan tersebut Teh Nadia, memang kalau dari sisi ketergangguan kita tidak bisa menyamaratakan ya. Namun kemudian kita bisa kalau di keilmuan gitu ya, kan kalau ngomongin suara itu berarti ada satuan desibel, betul ya? Ada satuan desibel. Sebenarnya berapa sih satuan desibel yang mesti tidak terlewati gitu ketika orang lain tidur gitu. Kalau kita bicara ini kan biasa tuh kalau waktu saya di televisi itu ada minus berapa desibel gitu, karena minus 60 desibel biasanya supaya orang lain yang ngomong gitu tidak terdengar di wireless si host atau talent yang kami sedang syuting misalkan kayak gitu. Nah, kalau malam biasanya bagaimana? Malam biasanya ya desibelnya itu ya pasti di bawah itu kan, supaya tidak ada terdengar percakapan gitu, misalkan 40, 45 segala macam. Nah, disitulah yang kemudian kalau misalkan suatu saat nanti bisa kita ukur bersama, karena kan ketika ada orang komplain kita harus lihat ke kita dulu ya, Teh Nadia, betul ya? Iya Ustadz. Kita lihat ke kita dulu. Sebenarnya mesin air kami ini mengganggu nggak sih ya? Atau tuh di kurang lebih 20 desibel ya, 20 kata Bu Dedani. Sebenarnya mesin air kami ini mengganggu nggak sih? Nah, itu kita bisa minta tolong sebenarnya sama orang-orang yang punya kompetensi dalam hal suara gitu kan. Diukur lah, kan ada nih alat-alat pengukur desibel gitu. Mesin air ini sebenarnya bagaimana? Terus atau yang simpelnya lagi, coba deh malam ini malam banget ketika orang lain sudah tidak ada suara, jam 1 pagi misalkan atau jam 2 pagi ketika kita mau tahajud gitu, kita coba datang ke itu mesin air. Apakah emang benar-benar mengganggu atau enggak sih ketika mesin air itu nyala gitu? Saya nggak tahu ya. Nah, kan kita introspeksi dulu. Itu pertama, introspeksi ke dalam diri. Yang kedua, ketika kemudian ada hal-hal reaksi yang disampaikan yang terlalu apa namanya, yang terlalu berlebihan, padahal apa namanya tadi di Al-Baqarah 194 itu sudah diajari juga, kalau ada yang menyerang atau apapun itu ya harusnya kita harus seimbang gitu, tidak kemudian berlebihan. Nah, ini kan berlebihan ya Teh Nadia. Masalah mesin air. Lalu yang dizolimin makhluknya Allah tuh, ikan-ikan koi. Kayak gitu. Ya kalau orang tersebut sudah selesai dengan akidah, ibadah, akhlak, maka tinggal muamalahnya ini yang diperbaiki. Jangan-jangan kita nggak tahu ya, akidahnya seperti apa, kemudian ibadahnya sejauh mana, lalu akhlaknya seperti apa, sehingga akhirnya ya muamalahnya juga rusak seperti itu. Nah, itu terkait
reaksi apa juga yang nanti Teh Nadia harus lakukan. Kemudian kalau ngomongin hukum itu ya ada potensi pelanggaran hukum memang di sana, ada potensi perbuatan tidak menyenangkan kan Teh Nadia di sana, ada potensi merasa dirugikan kan di sana. Nah, tinggal kemudian apakah perbuatan tersebut bisa dibuktikan dilakukan oleh seseorang. Karena kalau tidak bisa dibuktikan maka akan menjadi fitnah seperti itu. Dan kalau ngomongin pidana itu kan ngomongin bukti ya. Bukti terus ada saksi-saksi seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya Teh Nadia juga sampaikan barusan buktinya belum ada seperti itu. Ya mudah-mudahan Teh Nadia ke depan kita sama-sama bisa menjaga muamalah kita dengan baik, apalagi sama tetangga kita ya. Karena sebetulnya tetangga itu kan harusnya orang yang paling pertama merasakan manfaat dari kita seperti itu. Betul ya? Tetangga itu orang yang paling pertama merasakan manfaat dari kita, dan mudah-mudahan kita doain juga nih, mudah-mudahan tetangga kita itu bisa jadi lebih baik. Seperti itu, dan Nadia. Ya Ustadz, syukran, jazakallahu khairan. Afwan wa iyaki. Ini ada pertanyaan Ustaz di chat ya, saya bacakan nih. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Pak Gilang. Pak Gilang mau langsung bertanya barangkali. Oh iya, boleh Ustaz, Silakan. Ya, jika diperkenankan. masih muda ternyata ini ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini Ya, qadarullah memang saat ini kan di keluarga itu lagi ada pengurusan hak waris ya. ya, Nah, memang yang ngurus bukan saya, tapi paman. Karena paman selaku anak langsung ya, paman itu anak dari kakek ya. Nah, terus kata beliau itu dalam setiap tahapan pengurusan waris itu banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ya, walau alam sih ya, untuk apakah memang resmi ke instansi terkait ataukah ada personal gitu ya. Misalnya ketika di KUA gitu kan, ketika di BPN dan lain-lain. Jadi setiap proses tuh ada aja istilahnya rezeki yang harus ditunaikan lah ya. Nah, apakah itu termasuk riswah gitu kan? Ya sogokan gitu atau memang ini ya? Saya juga kurang paham nih secara hukumnya. Mohon dijelaskan, Ustaz. baik, baik. Mas Gilang apa Akang Gilang nih? Akang aja, Ustaz. Kang Gilang, terkait pengurusan waris, ya. Terkait pengurusan waris itu, yang pertama harus disiapkan adalah surat keterangan hak waris (SKHW) dari kelurahan biasanya ya, dari Oke. kelurahan. Nah, misalkan Afwan yang meninggal misalkan bapak ya. Ya, misalkan yang meninggal adalah bapak. Nanti di SKHW itu dijelaskan bahwasanya si Fulan bin Fulan meninggal pada hari ini tanggal sekian di sini begitu. Dan selama hidupnya si Fulan menikah satu kali dengan Fulanah binti Fulan begitu. Nah, dan memiliki 2 orang anak misalnya. Nah, oleh karena itu yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak pertama dan anak kedua seperti itu. Ya, itu yang pertama. Lalu tadi tanya, Ustaz, dalam pengurusan itu ada biayanya nggak sih? Sependek pemahaman saya, sependek pengetahuan saya, untuk mengurus SKHW tidak ada biaya sebenarnya, tidak ada biaya. Jadi kalau misalkan yang dimaksudkan adalah transportasi, itu adalah hal kewajaran ya. Misalkan gini, Mas Gilang yang ngurusin misalkan katakanlah saya ya, lawyer. Katakanlah lawyer itu ada jasa. Nah, itu kan beda lagi. Nah, kalau ini misalkan saudara atau tetangga yang ngurusin, tentunya tetangga yang ngurusin mungkin dia ke sana ya pakai bensin yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian apa namanya,
ada makan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini riswah atau bukan? Menjadi riswah ketika begini. Si pihak instansi bilang begini, kalau mau saya keluarkan SKHW-nya harus bayar sekian. Nah, itu menjadi riswah tuh. Kalau ada syarat-syarat seperti itu. Kalau tidak ada syarat, ketika semuanya sudah jadi, lalu kemudian si orang yang mengurus ini memberi hadiah. Ini hadiah dari saya. Jadi beda ya. Hadiah itu adalah sesuatu yang disampaikan tanpa janji apapun, tanpa ada syarat-syarat di awal apapun, itu namanya hadiah. Tapi kalau riswah di awal sudah, nanti saya akan keluarkan ini dengan syarat begini begitu. Nah, itu yang namanya riswah. Begitu Mas Gilang, Kang Gilang. Nah, setelah SKHW itu sebenarnya jadi nggak ada nih dari ke KUA, nggak ada sebenarnya. Adanya ke kelurahan SKHW, setelah itu langsung ke pengadilan, udah nggak ada Oh, lagi. itu saat kemarin tuh kenapa harus ke KUA? Karena qadarullah surat nikahnya kakek itu kan nggak ada. Karena dulu kan di Oh Bandung itu masih Kecamatan Buah Batu ya, tahun berapa itu? Sekitar iya iya tahun 70-an lah. Ya, iya. 60-an, maaf ya. Nah, jadi Oh katanya itu sebagai syarat pembuatan surat waris tadi harus ada buku nikah kayak gitu. Nah, seperti itu. oh iya iya iya. Oh, kalau itu syarat administratif berarti ya, Eh, syarat administratif. Nah, kalau syarat administratif itu ya wajar gitu. Dan semua administratif itu tidak ada sih ya, tidak ada keharusan atau biaya-biaya sebenarnya. Yang saya tahu ya, sependek yang pernah saya alami gitu, untuk katakanlah meminta isbat segala macam itu nggak ada tuh, nggak ada tarif-tarif tersebut. Kecuali misalkan tarif PNBP misalkan untuk mengeluarkan sesuatu harus ada materainya, harus ada, itu wajar lah, wajar-wajar gitu. Seperti itu, Kang Gilang. ya. Eh, jadi yang namanya riswah itu sesuatu di depan dengan syarat-syarat tuh sebenarnya. Dan Hmm. mengharapkan walaupun tidak benar jadi benar begitu. Nah, itu jadi riswah tuh. Ya, siap, siap, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Mangga, mangga. Mengenai hibah, Ustaz. Jadi kan ya orang tua anak tuh udah meninggal ya, dua-duanya, ibu dan bapak. Tapi sebelum sebelum kakek ini meninggal, sempat waktu itu beliau menghibahkan yang rumah ini untuk almarhum mamah gitu kan. Nah, karena mamahnya memang sudah tidak ada, berarti kan ke anak-anaknya ya, ke cucunya. Nah, itu kan berarti di luar pembagian dari waris ya. Jadi kan memang sekarang tuh sedang pengurusan waris karena memang itu masih satu sertifikat. Jadi ada tanah dengan beberapa rumah di situ gitu kan, ada rumah paman, rumah bibi. Nah, termasuk yang memang setahu anak kan ya orang yang sudah meninggal kan nggak kebagian hak waris ya. Tapi karena memang ini akadnya dari almarhum kakek ketika masih hidup itu sudah dihibahkan gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz nanti pengurusannya gitu. Ketika misalnya pembagian waris, nah ini udah dihibahkan nih gitu. Hmm. Tuh, mohon Jadi, penjelasannya Ustaz. ya, jadi begini. Awal-awal dulu kita kajian hukum di sini itu ngomongin hibah, perbedaan hibah dan wasiat. Kalau yang namanya hibah itu dibagi ketika orangnya masih hidup dan diselesaikan barangnya sudah beralih ketika pihak pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup, sama-sama hidup. Misalkan Kang Gilang punya tanah 100 meter. Ustaz Saiful, saya hibahin tanah saya 50 meter ke Saiful. Nah, itu langsung tuh. Itu namanya hibah. Tapi kalau misalkan seseorang tetangga saya misalkan, Ustaz, ini saya mau hibahin tanah saya 50 meter, tapi nanti kalau saya meninggal ya, begitu. Nah, itu bukan hibah sebenarnya, itu wasiat. Wasiat itu sesuatu yang baru dilaksanakan ketika seseorang itu sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, itu mungkin wasiat ya, bukan hibah ya. Iya, mungkin jatuhnya sekarang jadi wasiat Ustaz. Karena dua-duanya udah nggak ada juga. Ibu saya Ah, udah nggak ada, kakek juga udah nggak ada gitu. jadi yang dikasih ibu. Ibu iya, karena Nah, kakek dari ibu.
Waktu dikasih itu ibu waktu dulu masih hidup Masih hidup, iya. di tanah. Masih ada. Heeh. Hanya memang qadarullah dulu belum dibuatkan surat pernyataan secara tertulis gitu, baru lisan saat masih hidup itu. Hmm, ya itulah kita ya. Jadi begini, saudara-saudaranya udah pada tahu semua. Sudah. Jadi paman sama kan ibu 3 bersaudara. Ada paman sama bibi karena ibu paling tua kan di sini. Ah, tanah yang sudah dikasih dulu waktu masih hidup itu sudah ditempatin atau belum? Sudah ada rumahnya. Sudah Oh, sudah ditempatin. ditempatin. Iya. Sudah ditempatin sama ibu kan, berarti? Ya, betul. Oh, Selama ibu hidup sampai meninggal dan saya waktu kecil juga di situ juga gitu. oh, afwan. Berarti kalau begitu itu memang hibah, tapi belum dibalik Dibuatkan nama begitu ya. belum di split lah gitu sertifikatnya juga. Iya, belum dipecah. Nah, kalau kayak gitu, pertama begini. Eh nanti ketika pengurusan surat menyatakan dulu bahwasanya ini tanah yang ini sudah milik si ibu begitu kan. Eh, sudah dihibahkan selama waktu masih hidup begitu. Nah, terus terkait sudah dihibahkan berarti sisanya lah yang menjadi harta waris tuh Kang Gilang. Harta waris itulah yang kemudian dibagi oleh seluruh ahli waris. Nah, kalau dalam Islam kebanyakan ya itu yang dibagi itu adalah ahli waris yang lebih dulu pewarisnya misalkan meninggal, terus ada ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris, itu dikatakan mahjub, terhalang. Akan tetapi di kompilasi hukum Islam di perdata kita nih di pengadilan agama, ahli waris yang sebetul ahli waris gitu, walaupun dia meninggal lebih dulu, itu bisa mendapat bagian nanti ke ahli waris pengganti. Seperti itu. Ya. Kalau di pengadilan agama ya, itu ditetapkan nanti dari hakim, majelis hakim. Seperti itu, Kang Gilang. Ya. Jadi namanya ada apa namanya ahli waris bertingkat, ada yang namanya ahli waris pengganti, seperti gitu, Kang Gilang. Siap, Ustaz, syukron. Jadi intinya bisa di inilah ya. Nanti berarti sebelum pembagian itu yang hibah ini nanti pengurusannya bisa terpisah gitu ya. Ketika pembagian kan mungkin nanti paman sama bibi juga ya pingin sertifikatnya tuh dipecah gitu ya masing-masing gitu. Iya. Itu dulu yang dipecah, maksudnya itu dulu, nanti pecahnya bareng aja nanti. Oh, bareng. Iya. Siap. Syukron, Ustaz. Afwan, Kang Gilang. Baik. Ini masih soal warisan nih dari Bu Yuke ya. Ini izin bertanya, jika dalam pembagian waris ada salah satu anak yang sudah meninggal, jadi sudah meninggal duluan ya sebelum orang tuanya, bagaimana hak terhadap cucu dan anak yang almarhum? Jadi memang tidak bisa tetap berlaku saja, walaupun sudah meninggal, hak waris itu terhadap jatuh ke cucu ya Ustaz ya. Iya. Itu di pasal 185 KHI itu kayak gitu. Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris itu dapat digantikan oleh anaknya begitu. Kalau di kompilasi hukum Islam kita, artinya ada beberapa ulama juga yang menyampaikan begini, bahwasanya sebetulnya ketika ada orang tua, misalkan orang tua satu, dan anaknya 3 gitu kan, anaknya 3. Pas anaknya lahir 3 itu, secara lahiriah itu, semuanya punya hak waris itu langsung. Cuman tertunda. Benar ya? Tertunda karena apa? Karena si pewarisnya, si bapaknya itu belum meninggal. Kan begitu? Bapak atau ibu itu belum meninggal. Jadi secara hak, prinsip dasar, dia itu udah punya hak waris. Begitu. Sudah menjadi ahli waris dari orang tuanya. Lalu si anak pertama misalkan meninggal duluan nih. Sementara bapak ibunya masih ada. Tapi si anak pertama ini punya punya anak. Nah, nanti anaknya lah yang menggantikan dia. Seperti itu, Sekholis.
Jadi sudah jelas ya dalam kajian tentang waris sudah banyak dibahas kemarin ya. Mungkin Bu Yuke tidak mengikuti dari awal tentang pelajaran waris yang alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ya, Ustaz. ya betul. Ustadz boleh lanjut? Boleh silakan. Ya, jadi ya sebelumnya terima kasih. Saya juga memang baru dapat link ini dari Ibu Diah ya. Ibu Diah terima kasih. Jadi memang baru hari ini saya ikut kajian. Pas saya baca kebetulan saya memang lagi ada masalah waris gitu ya. Nah pertanyaan lanjutnya tuh maksudnya gini, karena kemarin saya ke pengadilan mau gugat waris karena kakak saya yang pertama kan almarhum itu dia punya anak satu. Terus yang kedua ini beliau sudah berbelok arah gitu ya Ustadz. Terus yang ketiga saya jadi anak ketiga. Nah dari pengadilan. Yang kedua sudah apa Bu? Berbelok apa tadi? Iya, saya agak nggak tega ngomongnya. Jadi sudah nggak Islam gitu lah Pak. Oh, ya ya. Ya. Nah, terus kan saya ke pengadilan agama untuk menguruskan, ya itu saya bingung itu karena yang harus mengajukan gugatan itu saya sendiri atau harus dengan cucu yang tadi almarhum kakak saya gitu. Untuk Ya. gugatannya. Ya, kalau gugatan itu Bu, gugatan sebetulnya boleh aja sendiri. Kalau gugatan ya, karena kan konten dia. Cuma kalau permohonan, berarti pihaknya semuanya harus mengajukan. Kalau Ibu kan, Ibu mau ngajuin gugatan karena ada salah satu ahli waris yang apa namanya keluar agama Islam gitu. Iya betul. Jadi Ibu mau ngajukan gugatan ya, karena nggak mungkin nih, gitu kan. Nah iya, kalau kayak gitu bisa sendiri Bu, Ibu sendiri juga bisa. Oh, nggak harus sama si cucu itu ya? Oh, cucunya umur berapa Bu? Sudah dewasa, sudah menikah juga. Kalau sebetulnya gini, kalau gugatan itu boleh, tapi tetap dia itu nanti diikutsertakan menjadi pihak yang menjadi ahli waris seperti itu Bu. Iya. Nanti dan pasti dia akan dipanggil juga Bu. Kalau saran saya sih dipanggilnya ini Bu, benar nggak kamu adalah anak dari si almarhum ini begitu? Iya. Nanti pas di kesaksian itu dipanggil Bu semuanya. Nanti yang tadi saudara yang sudah keluar juga Bu, nah itu harus ada bukti secara autentik Bu. Misalkan kalau dia cuma keluar aja gitu, tapi di KTP-nya masih Islam, tetap nggak bisa. Tetap itu dianggap ya, unquote, dianggap oleh pengadilan agama masih umat Islam gitu. Tapi kalau udah ada di kakak, di KTP-nya dia sudah berubah. Oh, oke. Udah kalau begitu berarti kan secara itu jadi bukti juga Bu. Jadi bukti nanti di pengadilan. Saya ngalamin itu juga Bu. Ngajuin klien saya, salah satu profesor di UI itu. Ada keluarganya yang beberapa beragama non-muslim gitu kan. Nah itu kakaknya, KTP-nya saya ajukan. Jadi jadi bukti gitu. Sebagai karena kenapa jadi bukti? Supaya nanti ketika menjadi penetapan ahli waris yang sah gitu, siapa aja, nah itu si orang yang sudah keluar dari Islam ya dikeluarkan dari daftar ahli waris seperti itu. Oke, berarti memastikan lagi aja berarti boleh saya sendiri ya Pak ya mengajukan. Karena si cucu ketika saya ajak itu kayak dia ragu gitu, ada rasa takut mungkin ya gitu. Iya, bisa. Oke. Ya, nanti terima kasih. Ibu di pengadilan mana? Maksudnya kota mana? Saya di Bandung. Kemarin saya baru datang ke yang di Jalan Antapani itu ya, terusan Jakarta. Ibu ke sana, terus nanti Ibu ke Pos Bakum, Pusat Bantuan Hukum ya. Nanti Ibu konsultasi di situ. Ibu langsung bilang, kalau Ibu nggak bilang
keponakan gitu, keponakan tadi, keponakan ya Bu ya jatuhnya ya. Iya. Kalau ibu nggak bilang ini keponakan saya nggak mau jadi pihak begitu misalkan, nggak ngejelasin nih alasannya apa, ya ibu akan disuruh minta mengusahakan dia menjadi pihak yang mengajukan gugatan juga. Makanya ibu cerita dengan karena ibu sendiri kan tanpa lawyer ya. Iya, sendiri. Ya, nanti seperti itu, nanti diarahin kok. Itu insya Allah sih jelas sih apa namanya disampaikannya. Asalkan gini, nanti sebelum ibu ngajuin ke sana ke pengadilan itu, ibu udah siapin tuh yang namanya surat keterangan hak waris dari kelurahan begitu kan. Terus Kalau waris dari kelurahan harus ada ya Pak ya? harus ada Bu. Iya. Surat kematian itu harus ada. Akta kematian ada Bu. Ada kalau itu sudah selesai. Oh itu udah selesai. Nah SKHW-nya itu harus ada. SKHW itu cuma ada sampai gini, bahwasanya si orang itu meninggalkan anak sekian dan bilangin aja nanti di kelurahan bahwasanya anak yang nomor sini saat ini sudah tidak beragama Islam lagi begitu misalnya. Oh itu disampaikan juga di kelurahan ya Pak ya? Iya. Ya baik Pak. Ya terima kasih Ustadz. Baik. Sama-sama. Alhamdulillah Ibu udah bergabung di sini. Baik, Ustaz, mungkin satu lagi tadi ya, boleh ya? Sambil sebelum tutup, ini karena udah hampir jam 7, tapi ada satu lagi nih yang mungkin bisa dibahas sebagai pertanyaan terakhir ya dari Bude Darmi nih. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang suami tidak pernah ikut andil dalam finansial pendidikan ke anak-anaknya gitu ya, dan semuanya dibebankan kepada istrinya. Dia punya penghasilan sendiri tapi hanya untuk dirinya, dan apakah ketika bercerai masih ada harta gono gini gitu Ustaz. Padahal semua fasilitas mungkin rumah dan lain sebagainya itu dibeli dari uang penghasilan istrinya. Ini bagaimana mungkin dari status harta gonong ini dengan kasus seperti ini Ustaz? Ya, selama dia hidup dalam masa pernikahan itu menjadi harta bersama sebetulnya. Karena itulah mestinya kalau memang ada kejadian-kejadian seperti itu, ini sudah bercerai atau belum gitu ya, atau mau bercerai atau tidak. Nah, kalau saran saya nanti kan akan ribet nih ya, karena ya secara hukum ya itu masuk dalam harta yang diperoleh dalam masa pernikahan seperti itu. Beda halnya ketika orang yang menikah dari awal sudah ada perjanjian pisah harta. Nah, tapi ada solusi juga buat istri yang ketika sudah tidak kuat nih, sudah tidak kuat dengan suaminya, menghadapi suaminya yang nggak kerja apapun gitu. Kemudian dia khawatir kalau misalkan mau cerai nanti harta pribadinya diminta gitu kan. Nah, saran saya itu ada solusinya itu ada menghibahkan harta tersebut kepada anaknya. Itu bisa tuh. Seperti itu. Diatasnamakan kepada anaknya. Jadi ketika nanti bercerai ya sudah tidak ada lagi tuh alasan harta gono gini. Seperti itu Ustaz Khalis. Mungkin Bu Bude Darmi akan membuat respon, silakan. Artinya berarti kalau itu udah atas nama anak kita, berarti dia nggak bisa gugat ya Ustadz ya? Kalau iya kalau udah anak berarti itu bukan harta gono gini, orang punya anak gitu kan. Iya, misalkan saya punya aset gitu ya, misalkan kendaraan misal gitu ya, udah Ya. saya anak saya gitu ya, berarti itu udah hak anak ya Ustadz ya, nggak bisa diganggu gugat ya? Iya, atas nama anak kan? Iya. Ya, kendaraan, mobil, motor atas anak-anak ya itu masuknya harta anak bukan harta orang tua jadinya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke apa namanya gono gini gitu. Termasuk ini Ustadz ya, maaf, misalkan rumah itu di atas tanah orang tua, berarti itu kan bukan punya saya, masih nama orang tua, berarti itu nggak bisa digugat kan Ustadz ya?
Nggak bisa, itu masih harta orang tua. Kan ya. Oke, Iya, aman makasih ya. Ustadz. Ya, Aman. ya. Ini masih ada lagi nih dari Bu Mariati. Kalau soal tadi lagi soal waris nih, San. Memang pelajaran waris kayaknya harus diulang lagi. Mungkin untuk pendalaman saya ini karena ada Iya. yang belum paham juga, mungkin ada jamaah baru yang mungkin belum dapat pelajaran waris dari beberapa episode sebelumnya ya. Dan silakan. Nanti waris kita bikin ini aja, Ustaz. Bikin apa namanya? eh Berkala tentang masalah-masalah aja. Hmm, baik, baik. Ya, baik. Terkasih sebenarnya. Kalau kalau soal ahli waris yang meninggal itu memang dan dia tidak punya anak sudah terputus tadi ya, tidak lagi bisa dialihkan gitu ya. Iya, nggak ada penggantinya. Iya, jadi Bu Mariati kalau memang beliau sudah tidak punya anak, berarti memang terputus karena dia sudah meninggal juga ya. Jadi Iya, pasti jatah warisnya itu bukan diambil tapi lebih jadi semuanya bukan semuanya, artinya memang bukan dialihkan tapi jatuhnya dia tidak dapat hak waris, memang karena sudah meninggal dan anaknya juga tidak ada, ya udah terputus berarti total warisan itu akan dinikmati oleh kalau dia punya saudara atau punya kakak, punya adik ya itu menjadi haknya ahli waris yang lain gitu saja. kan Jadi begini, Ustaz Khalis. Pada dasarnya tadi dia tetap dapat harta waris gitu ya. Cuman meninggal duluan dan tidak punya anak. Jadi secara keturunannya tidak ada yang menggantikannya. Siapa yang mendapatkan? Ya ahli waris yang hidup gitu. Ya berarti kan seolah-olah ya tidak ada harta waris buat dia kan begitu. Karena iya, yang hak waris dia itu diambil sama adik-adiknya yang lain. iya. Sudah jelas ya, Insya Allah. Iya. Jadi ya, ya kalau kakaknya masih hidup berarti ya jatahnya dia tuh bukan dialihkan tapi eh, Memang jadi ahli por- waris. ya porsinya misalkan kalau 100 juta kalau dibagi dengan eh, dia kalau dia masih hidup kan dia jadi dapat bukan dialihkan tapi jadi totalnya itu memang keseluruhannya menjadi milik ahli waris yang lain gitu saja ya. Iya betul betul. Jadi sistemnya bukan dia kayak dialihkan bukan begitu jatuhnya mungkin ya tapi lebih ke total total jumlah warisnya Total itu. jumlahnya Nah, jadi itu ya. hmm, ya, begitu ya. Jadi Nanti kita yang belum memang kajian waris offline ya. Kita ngitung-ngitung bareng enak tuh. ya, ya kalau dia punya adik dan sudah meninggal tapi ada anak berarti tetap jatuhnya ke Nah, cucunya gitu ya. Gitu ya. ya. Ustadz Kholis, rencananya sih saya malam malam Minggu ya, malam Ahad kalau nggak salah. Nanti kan kosong tuh ya kalau nggak salah ya, Ya, ya kajian. betul. Kalau misalkan Bapak Ibu berkenan gitu, saya pengen sharing juga sih, pengen sharing, tapi bukan hukum sih, Boleh bukan Pak. hukum. eh Dulu waktu saya masih di media, itu eh apa? Saya pernah ngajar di Islami Masjid. Gitu. Nah, saya punya karena ini orang-orang tua ya, ada pimret, ada manajer yang mau ngaji, tapi kalau di TPA kan malu tuh ya. Akhirnya saya bikin Kulefa namanya, Quran Learning for Adult. Jadi gimana sih cara tahu izhar itu seperti apa sih? Terus maksudnya seperti apa gitu? Cara bacanya seperti apa? Itu pakai visual semua tuh. Waktu itu saya bikin gitu. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu umur panjang. Saya pengen sharing tentang metode Kulefa. Ya untuk sama-sama melanjutkan sih ya, melanjutkan kajian-kajian tahsin yang ada setiap Senin sampai hari Jumat ya, Ustaz Kholis. Baik, Sen. Nanti insya Allah di agenda kan Teh Nadia ya.
Ini sekarang penggawanya kajian malam. Siap, Ustaz. Insyaallah. Kemarin udah ngomong sama Mas Selo tuh, Siap. sama Ya, nanti dicoba dibahas. Alhamdulillah juga nih Dokter Piki ada di Zoom kali ini. Mau langsung menyampaikan Dokter Piki. Ini ada ya Dokter informasi Piki, kepada silakan. kita tentang tasyakuran MKI ini. Silakan Dok. Baik, terima kasih Ustadz Holis. Saya Saiful. Ya, untuk yang kajian Sabtu malam, ya kita menunggu nih ilmu dari Ustadz Saiful ya. Jadi mungkin kita jadwalkan ya Ustadz ya. Kemarin kita udah bahas, kebetulan kita bahasnya di rumah Tuan Guru ya, gitu. Karena jadwal malam itu sebenarnya jadwalnya apa? MTI yang kolaborasi dengan MKI. Nah, kebetulan di Sabtu memang kita ada slot kosong ya, kita nggak ada kajian. Nah, kita juga mengharapkan nih Ustadz Saiful bisa memberikan materi ke kita di Sabtu malam. Mudah-mudahan Insyaallah. jamaah bisa sama-sama belajar nih, insya Allah kita sama-sama belajar. Kemudian untuk ngitung bareng nih, Tat, ngitung bareng waris nih, menarik sekali nih. Kita adakan aja nih kelas kecil ya di sela-sela hitan gratis MKI. Jadi memang dulu waktu awal-awal kita ngadain hitan itu tahun 2023 ya, nggak salah ya, itu tanggal 25 Desember. Jadi kita mau sekali lagi nih kita adain di tanggal 25 Desember, kebetulan bertepatan juga dengan hari libur anak-anak. Jadi kemungkinan sih animo untuk yang ikut hitan itu banyak. Jadi insya Allah kita akan buka kuota 30 anak dan akan ada 3 bed gitu. Nanti mungkin ada juga bazar dari Tijaroh, nanti ada juga kajian-kajian lain ya. Betul ya, Bude Darmi ya? Ini Bude Darmi nih yang Iya dokter, memprakarsai. insya Allah kita ini lagi, kita promosiin lagi. Saya udah ini juga bahwa nanti kita tanggal 25 nanti akan ada hitanan massal sekaligus harla ya. Harla apa hapla dokter? Iya. MKI ulang tahun. Sekalian kita ini nih undang Insya Allah Bismillah. Ustadz Saiful ya, Bude ya, buat kita sama-sama bikin mini workshop lah gitu. Kita sama-sama Ya. menghitung gitu. Berarti siapin papan tulis dong ya. Izin, Ustadz ya. Iya, siapin whiteboard. Whiteboard. Afwan, ini 25 apa nih? 25 November apa Desember? Kalau Desember sih. Desember. Tuh, apa? Saya Desember di luar kota itu 25 Desember. Wah. Natalan. Ya salam. Di Roma Gitu. ya Ustaz. Nanti kita cari lagi. Kita cari waktu yang lain. Insya Allah saya lagi di pulang kampung tuh. Oh, aduh. Dari dicari waktu yang lain tanggal 17 sampai tanggal 27 insya Allah ada di Padang, insya Allah di Bukit Tinggi. Oh iya. Afwan ya. Mungkin dicari waktu yang lain nih Tat, buat kita ngitung bareng waris nih ya. Insya Allah. Insya Allah. Enak tuh bahasa ininya. Ngitung bareng nyok, ngitung waris bareng nyok gitu. Kan di buat ngasih warisan ke anak ya. Ngitung waris bareng nyok gitu. Yes, Ustaz. Oke, siap. Insyaallah. Ya. Mungkin itu infonya dari pengurus. Bisa dilanjut. Alhamdulillah, syukuran jazakallah Dr. Fikri dan jazakallah Ustaz Abdul Qadir Saifullah yang bersama kita di pagi ini. Insyaallah kita akan kembali berjumpa ya dengan Ustaz Saifullah dalam kajian lain. Dan mungkin bisa aja nanti tiba-tiba ada yang menyelipit tanya tentang hukum gitu ya. Itu di luar pos nih kalau kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Bisa di luar kajian, di luar apapun kalau mau mau konsultasi monggo gitu. Silakan ya. Baik, alhamdulillah syukur jazakallah khairan dan jazakumullah khairan juga untuk semuanya yang hadir dalam majelis ilmu ini di hari Ahad pagi, insya Allah ya kita sudah
mengisi hari dengan penuh kebaikan, salah satunya dengan hadir dalam majelis ilmu, dan juga bersedekah tentu menjadi bagian yang alhamdulillah mewarnai setiap kehidupan kita. Sedekah pagi menjadi bagian yang alhamdulillah menambah keberkahan harta kita. Dan bagi jamaah yang baru gabung, silakan untuk bisa gabung juga di komunitas Majelis Keluarga Indonesia. Ada info-info menarik, dan setiap pagi kita melakukan sebuah kajian ilmu bersama para guru DMP dari hari Senin sampai Senin lagi ya. Terus ada kajian setiap pagi, dari mulai kajian hukum, kajian akidah, terus kajian tentang keluarga, dan masih banyak lagi. Ada juga ruqyah, ada ekonomi Islam, Masya Allah ya. Kita dibersama oleh para guru kita dalam rangka kita menjadi orang-orang yang terbaik ya, orang-orang yang memahami syariat ini dengan lebih baik lagi. Dan di malam hari ada tadarus Quran bersama Tuan Guru Separuh Fajar. Dan insya Allah mudah-mudahan di pekan depan ya bisa kita melakukan mulai kajian baru dengan Ustaz Saiful Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sehat sehat walafiat semuanya ya. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.